Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk seluruh pegiat pendidikan di Indonesia. Pertama, saya ingin menyebarkan semangat Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Dengan rajin menulis dan membaca, kita akan mempersiapkan generasi unggul untuk masa depan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Apri Penri. Saya merupakan mahasiswa program doktoral pendidikan bahasa Indonesia di Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kami akan berkolaborasi dengan salah seorang dosen kreatif inspiratif. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Rohmadi, Magister Humaniora. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas 11 Maret dan merupakan ketua dari Asosiasi Dosen Bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Baiklah, untuk kesempatan pertama, saya akan menjelaskan topik tentang pendidikan di masa depan. Nah, bagaimana bentuk pendidikan di masa depan? Tentunya jika kita bisa membayangkan, pendidikan di masa depan tentu berbeda dengan pendidikan yang kita lakukan pada saat ini. Pendidikan di masa depan adalah pendidikan yang berbasis dengan teknologi mutakhir, teknologi dengan penuh kecepatan-kecepatannya. Untuk menyongsong hal tersebut, maka kita harus memetakan langkah demi langkah untuk menggapai hal tersebut. Yang harus pertama kali kita petakan adalah penghambat untuk mencapai tujuan. Pertama adalah destruksi teknologi. Yang kedua adalah perubahan demografi, dan yang ketiga adalah perubahan lingkungan. Ketiga faktor ini harus kita antisipasi sedini mungkin. Pertama, bagaimana teknologi sekarang telah memasuki di segala bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Maka hal tersebut juga memunculkan banyak sisi-sisi positif dan negatif. Nah, kedua sisi ini harus dengan bijak kita memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa di setiap teknologi ada sisi positif dan negatifnya, dan ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan yang kedua, perubahan demografi. Perubahan demografi ini berkaitan erat dengan pergeseran konteks sosial, politik, dan juga ekonomi. Kalau kita ambil contoh pergeseran sosial, bahwa beberapa tahun kebelakang ini kita merasakan bahwa gencarnya era globalisasi membuat budaya tinggi masyarakat Indonesia lambat laun mulai memudar. Nah, hal ini harus kita antisipasi, karena jati diri bangsa Indonesia ditentukan dengan sebaik apa mereka menjaga budaya luhur, terutama budaya nilai-nilai budaya tinggi yang telah dicanangkan oleh orang-orang pendahulu kita. Yang kedua adalah perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini tentu saat ini kita sangat merasakannya. Dimulai dari 2020. Di awal 2020 kita seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Dengan era pandemi ini, seluruh bentuk pembelajaran berubah drastis. Dari pembelajaran yang berbasis di ruang-ruang kelas, beralih ke pembelajaran digital dengan memanfaatkan teknologi di ruang-ruang maya. Ketiga faktor ini harus dijawab. Nah, untuk menjawab hal tersebut, permasalahan tersebut, maka kita harus memiliki 3 langkah, atau kita harus mempersiapkan 3 langkah sedari dini. Langkah pertama, kita harus mulai meninggalkan tren masa lalu dan merubahnya ke tren masa depan. Merubah tren masa lalu ke tren masa depan maksudnya di sini adalah, yang pertama, menyiapkan big data pendidikan Indonesia. Dan yang kedua, menyiapkan otomatisasi pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah mengembangkan artificial intelligence. Artificial intelligence di sini khususnya di bidang pendidikan. Bagaimana teknologi-teknologi yang berbasis dengan artificial intelligence bisa dimanfaatkan di bidang pendidikan untuk membantu kerja guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, pendidikan masa depan
jika kita ingin membayangkan akan erat kaitannya dengan pengembangan artificial intelligence. Karena jika kita lihat di berbagai sektor yang lain bahwa artificial intelligence sudah menjadi hal yang lumrah. Jika kita mau mengambil contohnya saja di teknologi handphone yang sering kita gunakan. Ada beberapa merek handphone atau gawai yang kita gunakan itu memanfaatkan artificial intelligence untuk pengembangan kameranya. Nah, hal tersebut mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang wow lagi di masa depan untuk pembelajaran di Indonesia terkait dengan pengembangan artificial intelligence. Dan yang kedua, hal yang paling menarik adalah menyiapkan SDM unggul yang berkarakter dan berakhlak mulia. Nah, ini erat kaitannya dengan fungsi guru dan dosen itu tersendiri. Fungsi ini telah melekat pada jiwa pendidik dari zaman dulu hingga akan datang pada masa depan. Nah, hal ini, faktor yang kedua ini merupakan faktor yang tidak bisa dimasuki oleh teknologi. Karena untuk menanamkan akhlak yang mulia, yang berbasis dengan nilai agama dan budaya, maka kita butuh contoh teladan. Dan contoh teladan yang baik adalah dari diri seorang pendidik itu sendiri. Maka kita persiapkan diri kita sendiri, persiapkan diri kita terlebih dahulu untuk menyongsong pendidikan di masa depan. Yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan target-target terukur sesuai dengan standar pendidikan masa depan. Hal ini erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari ketiga hal tersebut, maka kita mendapatkan gambaran tentang pendidikan di masa depan. Tentu kita tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang telah ada, yang akan kita wujudkan sepanjang hayat selama negara ini masih berdiri, yaitu sistem pendidikan nasional yang telah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dan akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Hal ini untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, ini tujuan mulia yang diamanatkan undang-undang untuk seluruh pegiat pendidikan di Indonesia. Yang ingin saya garis bawahi dari amanat undang-undang tersebut adalah nilai-nilai agama. Yang mana nilai-nilai agama ini nantinya bisa menjadi solusi akan permasalahan bangsa saat ini dan akan datang, yaitu krisis akhlak mulia. Nilai-nilai agama dapat merubah ataupun dapat menjadi pedoman agar generasi yang akan datang memiliki akhlak mulia. Terutama yang menjadi problem kita saat ini adalah krisis kejujuran. Bagaimana kejujuran menjadi sumber permasalahan yang ada di negara ini seperti koruptor dan yang lain-lain. Nah, yang paling mendasar dari semua pembahasan ini adalah agar guru dapat mengelaborasi nilai-nilai agama, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Keempat aspek ini agar dapat diekstrak menjadi dalam sebuah pembelajaran agar menjadi pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan undang-undang untuk pendidikan di masa sekarang dan masa depan. Maka hari ini merupakan faktor penentu untuk pendidikan di masa depan. Jika kita sukses hari ini, maka yakinlah di masa depan kita akan jauh lebih sukses lagi. Baiklah, untuk topik pertama saya cukupkan, dan untuk topik kedua akan disampaikan oleh Bapak Rohmadi.
Bapak Rohmadi akan menyampaikan topik terkait dengan guru dan dosen di abad 21. Kepada Bapak Rohmadi, dipersilakan dan mari kita simak pemaparan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Kita memasuki era baru di abad 21. Jadi sebagai calon guru, calon dosen memang harus memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi calon guru dan dosen bahasa dan sastra Indonesia. Kalau kita lihat kompetensi yang harus kita miliki sebagai calon guru dan dosen abad 21, itu harus menguasai 4 kompetensi dasar: pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Tapi tidak cukup itu. Sebagai calon guru dan dosen abad 21, sebagai proses yang harus dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, tentu kita harus senantiasa bisa menunjukkan bagaimana komitmen kita sebagai calon guru dan dosen abad 21 betul-betul real. Real dalam hal apa? Real dalam penguasaan materi, ini yang pertama. Nah, untuk bisa menguasai materi yang maksimal, itu tentu teman-temanku, mahasiswa di seluruh Indonesia harus memulai dulu dengan yang pertama saya katakan niat. Niat sebagai calon guru dan dosen itu penting, karena komitmen kita, segala yang kita lakukan kita niatkan sebagai ibadah. Nah, ini penting. Jadi kalau semua sudah kita niatkan untuk ibadah, maka hal terkecil pun akan memiliki nilai. Nilai inilah yang sebenarnya akan menjadi kekuatan, motivasi, inspirasi, imajinasi, harapan agar tetap bisa memberikan kontribusi, pemantik motivasi, pemantik imajinasi, sehingga mampu menginspirasi multi generasi di seluruh Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam posisi untuk bisa mengejawantahkan bagaimana posisi kita sebagai calon guru, calon dosen abad 21 yang betul-betul kompeten, tentu tidak bisa dilepaskan ketika kita sudah memiliki niat. Itu menjadi sebuah komitmen. Maka ketika kita sudah memiliki niat dan komitmen sebagai calon guru dan dosen abad 21 yang kreatif, yang inovatif, yang unggul, dan kompeten, tentu tidak bisa kita hanya berlenggang kangkung, duduk manis, atau istirahat. Kita harus melakukan upaya-upaya yang sinergis, yang bisa mendukung ini. Karena apa? Ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan. Untuk apa? Yang kedua, belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Mengapa saya katakan belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat? Karena ini menjadi salah satu orientasi upaya kita untuk bisa menguasai materi. Karena dalam posisi menguasai materi ini, calon guru dan dosen abad 21 harus memiliki formula 4C, menguasai formula 4C, 4 keterampilan abad 21. Berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Jadi 4K ini, formula 4K ini harus dikuasai. Untuk apa? Untuk menunjang bagaimana teman-teman ini sebagai calon guru dan dosen abad 21 mampu menguasai 6 literasi dasar. Sebagai sumber belajar, sebagai sumber literasi dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Karena itu penting. Penguasaan 6 literasi dasar, literasi menulis membaca, ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Kemudian literasi memorik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewargaan, ini menjadi salah satu paket bagaimana calon guru, calon dosen abad 21 itu betul-betul menguasai materi secara menyeluruh, secara komprehensif, dan ini akan mampu melibatkan semua komponen secara tekstual, kontekstual, dan juga melibatkan konteks kesemestaan alam. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa berarti belajar hidup dan kehidupan, berbasis teks, konteks, dan konteks. Sebagai calon guru dan dosen, kita membutuhkan keterampilan bagaimana berkomunikasi untuk menyampaikan ide dan gagasan cemerlang yang tentu akan berdampak kepada seluruh generasi di NKRI. Dan ini menjadi salah satu bagian penting kenapa saya katakan belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Itu akan menjadi bagian penting untuk bisa menguasai materi secara utuh.
keutuhan itu tentu tidak akan lepas dari yang ketiga, menguasai metode, model pembelajaran inovatif. Karena dengan model, metode pembelajaran inovatif ini, tentu kita akan mampu bisa merealisasikan, melakukan upaya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, baik di kelas maupun di luar kelas. Dan ini menjadi salah satu bagian penting sebagai calon guru dan dosen abad 21, teman-temanku yang hebat dan luar biasa akan mampu menunjukkan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber belajar dalam bentuk buku, bagaimana mampu memanfaatkan sumber belajar dalam bentuk online, seperti yang ada di perpusnas.go.id, di digital.id, di kemendikbud.go.id, ataupun di website-website jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional. Itu merupakan bagian upaya mengintegrasikan proses belajar dan membelajarkan diri dan juga penguasaan model metode inovatif, dan itu akan berdampak. Makanya kalau tadi saya katakan yang pertama punya niat untuk ibadah, yang kedua belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat, yang ketiga itu menguasai model dan metode pembelajaran secara inovatif, yang keempat membangun super team. Nih, membangun super team. Super team ini harus dibangun melalui jejaring, baik itu yang ada di dalam kelas, di luar kelas, di dalam kampus, di luar kampus, di dalam kampus kehidupan dengan masyarakat, keluarga, dan juga yang lainnya. Nah, disinilah kekuatan kita. Membangun super team ini akan membantu upaya kita untuk menjadikan semua ide dan gagasan kita itu bermanfaat dan maslahat. Karena apa? Ide gagasan yang kita urai, yang kita ejawantahkan, yang kita bagikan, itu akan memberikan satu kontribusi nyata bagaimana kita sebagai calon guru dan dosen abad 21 mampu menunjukkan karya-karya idealisme kita, karya-karya inovatif kita, dan tentu itu akan berdampak pada diri kita untuk penguatan branding kita. Mengapa saya katakan demikian? Dengan membangun super team kerjasama ini, teman-teman akan bisa menunjukkan apa yang katakan Pak Hermawan Kartajaya dengan PDB, positioning, different, dan branding. Jadi teman-teman sebagai calon guru dan dosen abad 21 harus bisa memiliki PDB, positioning, sadar betul posisinya saat ini sebagai apa. Kalau kita masih sebagai mahasiswa, S1, S2, S3 tentu masih memerlukan upaya proses pembelajaran berkelanjutan. Dan itu harus dilakukan secara berkesinambungan, baik dalam diri kita, dengan teman kita, dengan dosen kita, ataupun dengan siapa saja, dengan guru-guru, dengan masyarakat, dengan keluarga, dan semua komponen itu tentu akan berdampak. Sebagai contoh apa? Kita membangun super team, kita kerjasama dengan, kita mengenal teman-teman guru bahasa Indonesia di MGMP yang memiliki kompetensi penguatan, yang sering menulis novel, menulis cerpen, menulis ide-ide gagasan, model-model pembelajaran inovatif, media pembelajaran. Itu akan menginspirasi, memotivasi kita. Dengan kita membangun jejaring dengan teman-teman MGMP, lalu dengan badan bahasa, dengan kantor bahasa, lalu diadopsi Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, di IKAPROPSI, di Asosiasi Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, ini semua di HISKI, ada di MLI, itu semua akan menjadi bagian penting. Loh, Pak Romadi, kan kami masih mahasiswa, tidak masalah. Justru disitulah kekuatan kita membangun super team dari semua lini, semua aspek. Maka ketika yang keempat saya katakan membangun super team ini penting, karena ini akan bisa melatih jejaring kita, membangun jejaring kita, dan disitulah kekuatan kita akan menunjukkan kompetensi kita, keunggulan kita, daya saing kita, dan disitulah sebagai calon guru dan dosen abad 21 kita akan tetap mampu memiliki aktualisasi diri dan eksistensi diri dalam rangka berkompetisi untuk menunjukkan keunggulan diri tanpa melepaskan bahwa kita harus memiliki sifat yang rendah hati untuk tidak menyombongkan diri. Jadi kekuatan itu yang kita bangun. Yang kelima, setelah kita memiliki super team, maka yang kelima, bagaimana kita berbagi ilmu untuk kemaslahatan. Jadi konteks ini setelah kita belajar dan membelajarkan diri, menguasai materi, menguasai model pembelajaran dan metode pembelajaran inovatif, lalu kita punya super team, yang kelima, jangan lupa untuk dibagikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena apa? Dengan berbagi ilmu, kita tidak akan kekurangan ilmu, tapi akan meningkatkan ilmu kita, menambah wawasan kita, dan disitu akan meningkatkan derajat kita. Komitmen kita untuk bisa memanfaatkan waktu setiap saat untuk berkarya, menghasilkan karya-karya nyata. Kita lakukan upaya pengembangan profesi berkelanjutan, seperti kita menulis buku-buku seperti ini,
antologi puisi, ataupun juga buku-buku yang lain yang bisa menjadi karya nyata kita, itu menjadi bagian upaya kita untuk bisa merealisasikan secara legal. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Magister Strata 2, ini menjadi bagian penting untuk bisa kita kuatkan dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Anda sebagai calon guru dan dosen bahasa dan sastra Indonesia harus menunjukkan keunggulan, menunjukkan pembeda yang nantinya akan mampu memberikan kontribusi untuk mendukung upaya teman-teman berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta, sehingga membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Miliki kekuatan dan motivasi sepanjang hari, dan itu akan menjadi motivasi agar kita bisa menjadi guru dan dosen abad 21 yang hebat dan luar biasa. Terima kasih, saya Muhammad Rohmadi, mengantarkan Anda untuk senantiasa belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat, selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multigenerasi Indonesia. Selamat dan sukses, salam sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sama-sama telah menyaksikan paparan dari Bapak Rohmadi terkait guru dan dosen di abad 21. Apa saja keterampilan yang harus dikuasai dan aspek-aspek apa yang akan menunjang pembelajaran di abad 21 ini. Mungkin dari kedua topik ini, pegiat pendidikan dapat mengambil, rekan-rekan semua dapat mengambil intisari atau pembelajaran yang dapat diterapkan baik di dunia nyata sekarang maupun akan datang. Nah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi penonton sekalian dan seluruh pegiat pendidikan dimanapun berada. Saya Apri Penri mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.